sehingga mengikuti pembelajaran itu dengan baik. Tuhan memberkati kita nanti. Oke, sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang skala. Dilihat dari peta konsep kemarin sudah kamu ketahui bahwa skala itu meliputi perbandingan dan skala itu sendiri. Sekarang kita lihat skalanya. Apa maksudnya skala? Skala adalah atau skala artinya perbandingan ukuran pada gambar atau peta dengan ukuran yang sebenarnya. Itu yang dikatakan skala. Pada skala tertulis 1 berbanding 50, artinya 1 cm pada gambar atau peta mewakili 50 cm pada ukuran yang sebenarnya atau sesungguhnya. Lihat yang lain. Kalau pada skala tertulis 1 berbanding 1 juta, artinya 1 cm pada gambar atau peta mewakili, ingat, mewakili 1 juta cm pada ukuran yang sebenarnya atau sesungguhnya. Sekarang kita lihat rumus untuk mencari jarak sesungguhnya pada peta, ya, sebelum mencari jarak sesungguhnya atau jarak sebenarnya, yaitu jarak sesungguhnya atau jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi skala. Jarak pada peta bagi skala atau per skala. Contoh soal. Jarak kota A ke kota B dalam peta adalah 6 cm. Jadi dalam gambar atau peta 6 cm. Ditanyakan berapakah jarak sesungguhnya, jarak sebenarnya jika skalanya 1 berbanding 1 juta. Jawabnya yaitu jarak pada peta 6 cm dibagi skala. Skala adalah 1 berbanding 1 juta, dituliskan 1 per 1 juta. Sama dengan 6 kali 1 juta, karena bagian kedua yang dibalikan, 6 kali 1 juta sama dengan 6 juta sentimeter. Sentimeter dibawakan ke kilometer, berarti dibagi dengan 100.000, yaitu 6 juta sentimeter sama dengan 60 kilometer. Ya, itu cara untuk mencari jarak sesungguhnya atau jarak sebenarnya. Sekarang kita lihat rumus yang kedua, yaitu mencari skala. Yaitu skala sama dengan jarak pada peta per dengan jarak sesungguhnya atau jarak pada peta bagi jarak sesungguhnya atau jarak sebenarnya. Contoh soal. Pada peta jarak Surabaya Tulung Agung sama dengan 4 cm. Sedangkan jarak sesungguhnya, jarak sebenarnya Tulung Agung dan Surabaya itu adalah 160 km. Berapakah atau berapa perbandingan skala pada peta itu? Ini kita mencari skala. Jawabnya 4. Jadi jarak pada peta 4 dibagi dengan 16 adalah 4 dibagi dengan 16 juta. Kenapa 16 juta? Karena 160 km ini dibawakan ke sentimeter, harus dikalikan dengan 100.000, berarti menjadi 16
menjadi 16 juta. Jadi 4 dibagi dengan 16 juta cm sama dengan, yaitu di sini dalam kurung sudah dituliskan 160 km ke cm ke cm sama dengan 1 berbanding 4 juta. 1 berbanding 4 juta. Jadi skalanya adalah 1 berbanding 4 juta. Ini cara membaca skala ya. 1 berbanding 4 juta. Sekarang berikutnya kita lihat yang rumus untuk mencari jarak pada peta. Jarak pada peta sama dengan skala kali jarak sesungguhnya atau jarak sebenarnya. Contoh soal. Apabila jarak antara Jakarta dan Semarang adalah 340 km dan skalanya 1 berbanding 2 juta, berapakah jarak pada peta? Berapakah jarak pada peta? Jarak pada gambar atau pada peta yang ditanyakan. Jawab 340 km sama dengan 34 juta cm. Yaitu dari 340 km kita pakai tangga ukuran itu kilometer ke cm, berarti kali dengan 100.000, berarti menjadi 340 km sama dengan 34 juta cm. Sekarang kita cari jarak pada peta. Kalau begitu jarak pada peta sama dengan 1 per 2 juta, itu skalanya, kali dengan 34 juta. Sama dengan berapa? Ini dihilangkan, tinggal saja ini dibagi 2, 34 dibagi 2, dapat 17 cm. Jadi jarak pada peta yaitu 17 cm. Ini cara mencarinya seperti itu. Sekarang berikutnya mencari luas dengan berskala, dengan menggunakan skala. Contoh soal. Pak Joko membuat dena rumah. Jika dalam dena panjang salah satu kamar adalah 4 cm dan lebar 3 cm, berapa luas sesungguhnya dari kamar tersebut? Dengan skalanya yaitu 1 berbanding 100. Yang ditanyakan sini adalah luas dari kamar itu dengan skala 1 berbanding 100. Jawabnya yaitu skala 1 berbanding 100, maka panjang sesungguhnya adalah, panjang sini berapa? 4, berarti 4 kali 100 sama dengan 400 cm atau 4 meter. Dibawakan ke meter menjadi 4 meter. Sentimeter ke meter itu adalah naik 2 tangga, berarti bagi dengan 100. 400 bagi 100 dapat 4 meter. Itu untuk mencari panjangnya. Sekarang mencari lebarnya. Lebar sesungguhnya berapa? Lebar sesungguhnya adalah 3 kali 100. Skala tadi ya, 3 kali 100 sama dengan 300 cm. 300 cm sama dengan 3 meter. Jadi luas kamar tersebut adalah, kita pakai rumusnya, panjang kali lebar 4 dikali dengan 3 sama dengan 12 meter persegi. 4 dari mana? 4 adalah panjangnya yang dari sini. Lebar dari mana? 3 ini, 3 adalah di sini. Nah, tinggal panjang kali lebar adalah 12 meter persegi. Itu dalam menggunakan luas. Kalau ditanyakan luas berarti dengan menggunakan persegi. Sekarang contoh soal yang kedua. Sudah dibuatkan gambarnya. Ini gambar persegi panjang, persegi panjang.
Panjangnya berapa? 8 cm. Lebarnya berapa? 4 cm. Dibuatkan sini. Berapakah luas bangun? Maksudnya ini, bangun di samping ini, maksudnya ini. Jika skala 1 berbanding 1500. Jawabnya, panjang sebenarnya adalah 8 kali 1500. 8 kali 1500 sama dengan berapa? 12.000. 12.000 ini sentimeter, dibawakan ke meternya menjadi 120 meter. Lebar, yaitu lebar sebenarnya adalah 4 dikali dengan 1500. Sama dengan berapa? 6.000 cm. Ini sama dengan 60 meter. Kalau begitu luas bangun tersebut adalah panjang kali lebar 120 dikali dengan 60 sama dengan 7.200 meter persegi. 7.200 meter persegi. Nah, ini caranya untuk kita mencari cara bagaimana kita menyelesaikan suatu soal tentang skala. Dan ini harus dipelajari sungguh-sungguh sehingga kalian bisa memanfaatkan itu dengan rumus yang ada harus dihafalkan supaya nanti dalam menyelesaikan soal tentang skala gunakan rumus-rumus yang ada. Perhatikan kalimat tanyanya tentang apa. Misalnya kalau tentang jarak, bagaimana cara mencari jarak? Jarak pada petanya bagaimana? Jarak sesungguhnya bagaimana? Lalu bagaimana cara kita mencari skala? Lalu yang terakhir yaitu bagaimana cara kita untuk menyelesaikan soal yang dengan bentuk bangunannya lalu dengan skalanya. Itu yang anak-anak harus perhatikan. Cukup sampai sini dulu untuk hal-hal mengenai skala. Pelajari baik-baik dan catat kembali rumus-rumusnya ini dengan contoh-contoh soalnya ini di dalam buku catatanmu sehingga dengan demikian kamu dapat belajar dengan baik dan bisa memahami mengenai cara mencari skala dan sebagainya. Hanya itu saja anak-anak yang kita belajar pada hari ini. Kira-kiranya ya anak-anak bisa memahami dengan baik sehingga dengan demikian dapat digunakan dalam menyelesaikan soal-soal yang akan diberikan. Terima kasih, sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya.